Sol A dan juga EXI yang akan menjalani kegiatan mereka terlibat dalam kecelakaan mobil bersama dengan mengacu pada Blackpink, penyanyi Anita dan juga Flo Milli sebagai penyebab utama lip sync. Halo teman-teman, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali ya di channel YouTube aku. Wih, nggak bosan-bosan ya kalian nonton ya? Tebak. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Ayo dong dibales pakai bahasa daerah masing-masing. Aku pengen tahu nih, seperti apa sih bahasa daerah kalian? Oke teman-teman, untuk hari ini ya, seperti biasa ya, kita itu bakalan gibah-gibah santuy dan juga membahas apa sih yang terjadi di industri music K-pop. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, ayo dong bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Ingat, semua itu gratis. Jangan pelit-pelit ya teman. Ingat, orang pelit kuburannya sempit. Waduh, kayak maksa banget ya. Sorry. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke teman-teman, untuk topik pertama di sini kita akan membahas dulu tentang hal yang kurang menyenangkan nih. Datanya dari Jennie Blackpink, yang mana Jennie juga membuat para fans menjadi khawatir setelah dia terlihat agak kurang enak badan saat berada di bandara. Jadi teman-teman, pada tanggal 31 Agustus, Jennie dan juga Rosé Blackpink terlihat di Bandara Internasional Incheon. Mereka kembali dari Amerika setelah menghadiri VMA 2022. Dan seperti foto-foto yang dapat kalian lihat yang berikut ini, itu terlihat bahwa Jennie terlihat agak kurang enak badan di sini ya. Apalagi di sana kan kerumunan orang-orang yang ada di bandara kan banyak banget. Ada fans yang berbondong-bondong pengen ngerekam. Waduh, pengen dong ngerekam kayak gitu ya kan. Belum lagi wartawan yang dengan potret kameranya cus. Flashnya itu loh guys, buat kita pusing juga loh, serius. Aku aja yang satu flash nih, itu lumayan loh. Agak pusing pas awal-awal, apalagi mereka yang flashnya beribu-ribu flash nih, waduh. Dan sini untuk penggemar-penggemar berkomentar seperti ini, langsung aja kita lihat bersama-sama. Pasti sulit sih bagi seorang Jennie. Kita bisa melihat dia itu merasa gak enak badan loh. Kenapa sih para reporter dan juga penggemar melakukan itu pada Jennie? Siapapun akan merasa pusing sih jika harus berurusan dengan lighting seperti itu. Udah aku bilang, semua orang akan pusing guys berurusan dengan lighting. Flashnya itu loh pas mereka motret, flash. Aku aja yang lihat video dari idol-idol yang kena potret nih, ataupun artis yang kena potret, aku yang pusing loh, karena aduh, cahayanya tuh banyak banget. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang kedua ini juga sama, ini adalah tentang Blackpink. Kalian tahu nggak sih teman-teman, ada seorang reporter di sini yang mengatakan bahwa Blackpink pas saat tampil dengan Pink Venom di MTV VMA 2022 itu katanya lip sync. Sebelum kita berkomentar, mari kita baca dulu seperti apa beritanya, oke? Tahan dulu keinginan kalian untuk berkomentar, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan mereka bersama-sama. Harap bersabar ya teman-temanku. Jadi teman-teman, sebuah majalah terkenal Amerika Serikat mengkritik ke grup Blackpink. Pasalnya, majalah ini menganggap bahwa Blackpink melakukan lip sync nih di acara MTV Video Music Award 2022. Jadi, kronologinya adalah pada tanggal 28 Agustus, mereka ini atau majalah Variety itu memilih nih, mana sih momen yang the best dan juga mana momen yang terburuk. Dan untuk kategori yang terburuk, mereka memilih lip sync Snapos. Mereka juga menekankan bahwa sepertinya pada penghargaan tahun ini, kesalahan yang paling mencolok sih lip sync sih yang paling jelas. Mengacu pada Blackpink, penyanyi Anita dan juga Flo Milli sebagai penyebab utama lip sync. Variety juga menunjukkan bahwa mereka mencurahkan perhatian pada rutinitas harian mereka, tetapi meninggalkan sedikit ruang untuk nyanyian yang sebenarnya. Dicatat apa yang mereka katakan, udah ambil buku sama pulpen anak-anak. Aduh, udah kayak guru banget ya. Mereka mencurahkan perhatian pada rutinitas harian mereka, tetapi meninggalkan sedikit ruang untuk nyanyian yang sebenarnya. Yang dapat aku tangkap sih ya teman-teman, mereka itu bilang bahwa Blackpink ini nggak lip sync loh secara full, tapi ada sedikit ruang nyanyian mereka yang ditinggalkan gitu loh untuk tarian mereka. Gitu sih yang dapat aku simpulkan dari pernyataan mereka. Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang fakta, ya Blackpink memang tampil dengan menggunakan AR. Udah tau nggak AR itu apa? Jadi untuk AR ini tidak hanya berisikan instrumen saja, tetapi ada juga vokalnya. Tapi sebenarnya ya teman-teman, setelah aku lihat bagaimana penampilan Blackpink kemarin, mereka menyanyi secara live kok. Maksudnya nggak lip sync banget sih. Dari awal banget mereka udah nyanyi. Dan begitu terdengar jelas loh suara vokal mereka. Apalagi untuk Rosé ya, aku denger jelas banget di Rosé. Rosé bener-bener kayak tekenin banget suaranya dia. Dan itu terdengar berbeda banget dari suara rekamannya, lebih bagus menurut aku. Kayak dia bener-bener pengen di sini menunjukkan kepada orang bahwa mereka menyanyi secara live loh, bukan lip sync loh. Tapi balik lagi ya, yang namanya orang-orang juga kan berkomentar berbeda. Kita di sana memang melihat bahwa Blackpink memang tidak melakukan lip sync, tapi dikarenakan ada beberapa bagian yang ditinggalkan oleh mereka dikarenakan
Mungkin mau mengambil napas dan sebagainya, itu yang disebut dengan lip sync. Kurang gimana gitu pas saat mereka dikategorikan melakukan lip sync. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga berpendapat hal yang sama kayak aku? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk netizen-netizen di sini berkomentar kayak gini guys. Akan lebih baik sih jika mereka itu bernyanyi live dengan MR di panggung global seperti itu. Dan mungkin buat kalian yang belum tahu MR itu apa, aku jelasin sedikit boleh nggak sih? Oke, jadi supaya kalian itu nggak bingung-bingung MR apa, AR itu apa. Kalau AR kan udah tahu ya, ada instrumen dan juga ada vokal. MR itu merupakan singkatan dari Mr. Bukan dong. MR itu merupakan singkatan dari music record. Jadi music record ini merupakan versi rekaman tanpa musik pengiring, hanya bagian vokalnya saja gitu teman-teman. Blackpink sering kok menggunakan AR di panggung domestik. Lalu dia juga berkomentar, ada banyak sih penyanyi yang menggunakan AR selain penyanyi-penyanyi itu. Artinya masih banyak lagi nih penyanyi-penyanyi terkenal lainnya selain Blackpink. Lalu ada siapa tadi? Plomili dan juga Anita. Masih banyak lagi dari mereka yang menggunakan AR. And teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan beranjak ke kabar baik mengenai Blackpink. Kalian tahu nggak sih, Blackpink itu benar-benar amazing banget. Dan sekali lagi mereka menunjukkan impact mereka yang besar. Jadi baru-baru ini penganalisis lalu lintas internet, yang bernama NetBesquid itu sudah mengumumkan daftar artis mereka di MTV PMA 2022 dengan volume penyebutan tertinggi. Pemeringkatan juga dipisahkan menjadi artis pria dan juga artis wanita. Dan Blackpink itu mendarat di nomor 1 di artis wanita teratas yang disebutkan, melampaui Taylor Swift dan juga Nicki Minaj. Selain itu ya teman-teman, jumlah mention untuk Blackpink itu ternyata lebih tinggi loh saat dibandingkan dengan jumlah mention terbanyak untuk artis pria. Jadi mereka mengalahkan juga artis prianya. Waduh deh bang. Dan untuk artis pria di sini ada BTS. Untuk BTS sendiri mendapatkan mention sebanyak 843.000. Dan ini menjadikan Blackpink sebagai artis yang paling banyak di-mention selama upacara penghargaan tersebut. Selain itu ya teman-teman, yang lebih debak adalah seluruh member dari Blackpink juga berhasil masuk ke dalam top 10 chart itu. Dalam daftar top brand mention, grup ini juga membuat 3 penampilan melebihi Taylor Swift dan juga Lizzo. Sekali lagi, congratulations untuk Blackpink. Dan teman-teman, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang kabar yang ini juga cukup mengejutkan. Datanya dari EXI dan juga Sola dari Cosmic Girl yang mengalami kecelakaan mobil. Lalu bagaimanakah kondisi mereka untuk saat ini? Dua dari anggota girl group besutan Starship Entertainment, EXI dan juga Sola dari Cosmic Girl sebelum lama ini dikabarkan terlibat dalam kecelakaan mobil. Agensi juga dengan segera merilis pernyataan untuk mengabarkan kondisi dari mereka. Diketahui bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Sola dan juga EXI yang akan menjalani kegiatan mereka terlibat dalam kecelakaan mobil bersama dengan sang manajer. Walau tak mengalami luka serius, Starship Entertainment selaku agensi dengan segera mengantarkan EXI dan juga Sola ke IGD untuk menerima diagnosa dan juga perawatan yang layak. Adapun untuk agensi menjelaskan lebih lanjut, setelah pemeriksaan kesehatan mendetail, kedua anggota tidak mengalami patah tulang, tetapi mereka membutuhkan perawatan tambahan dan juga waktu untuk mendapatkan kembali stabilitas dikarenakan nyeri otot dan juga beberapa memar. Mematuhi saran petugas kesehatan, kami juga akan menempatkan kesehatan artis kami sebagai prioritas utama dan juga melakukan yang terbaik untuk membantu mereka pulih sehingga mereka juga tidak mengalami cedera tambahan. Dengan mempertimbangkan stabilitas dan juga pemulihan mereka, kami akan memberitahu Anda tentang jadwal yang direncanakan setelah melakukan penyesuaian. Intinya kita harapkan semoga lekas pulih ya buat EXI dan juga Sola. Jujur agak cukup kaget tadi ya mendengar mereka kecelakaan. Waduh, siapa sih yang nggak kaget gitu ya teman-teman. Kalau kita mendengar yang namanya kecelakaan yang terlintas di kepala kita, waduh mereka cedera nggak? Mereka nggak kenapa-napa nggak? Pasti kayak gitu kan. Tapi cukup lega banget karena mereka juga tidak mengalami cedera yang serius. Alhamdulillah ya. Kita harapkan semoga mereka juga dapat segera pulih kembali. Oke teman-teman, sekian aja untuk topik gibah kali ini. Next kita gibah lagi dengan topik-topik yang lebih panas again. Next time kalau kita gibah kayaknya enak deh kalau kita itu sambil makan mie kayaknya ya. Kayak berasa nggak mie panasnya. Tapi kalau aku makan sambil gibah juga agak kurang jelas ntar aku nyampeinnya. Oke teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kemomet, thanks for watching. Dan aku juga mohon koreksi dari kalian semua jika kalian merasa ada yang kurang pas. Dan aku mohon maaf kalau kalian mendengar suara anak-anak yang ribut. Tenang teman-teman, nanti kita kasih permen anaknya ya supaya gak ribut lagi. See you next time, goodbye.